biasanya langsung terbayang nih. Yang terbayang itu seperti halnya tempat belajar agama, santri, kiai, dan kitab kuning. Tapi sebenarnya peran pesantren di Indonesia tidak hanya sebatas lembaga pendidikan agama saja. Pesantren juga memiliki peran sosial yang sangat besar di masyarakat. Di banyak daerah, pesantren bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat pembentukan nilai, budaya, bahkan pandangan masyarakat terhadap berbagai hal, termasuk politik. Karena itu, pesantren sering dianggap sebagai salah satu kekuatan sosial yang cukup berpengaruh di Indonesia. Apabila kita melihat dari sisi sejarah, pesantren tidak langsung muncul bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Pesantren berkembang secara bertahap seiring berjalannya dengan proses penyebaran Islam. Nah, model pendidikan seperti pesantren sebenarnya sudah dikenal sejak masa dinasti Abbasiyah. Ketika dunia Islam sudah memiliki sistem pendidikan berbasis pembelajaran kitab dan hubungan langsung antara guru dan murid. Pola pendidikan seperti ini kemudian berkembang di Indonesia dalam bentuk pesantren. Menariknya, pesantren di Nusantara bahkan sudah berkembang sebelum kekuasaan politik Islam yang benar-benar kuat. Artinya, pesantren muncul lebih dulu dalam pusat pendidikan dan juga dakwah yang dibangun oleh ulama dan masyarakat. Ketika kesultanan Islam mulai berkembang, pesantren juga ikut berkembang menjadi pusat pembelajaran agama sekaligus tempat lahirnya ulama dan juga tokoh masyarakat. Bahkan pada saat penjajahan Eropa, pesantren tetap bertahan meskipun mengalami berbagai pembatasan dari pemerintah kolonial. Nah, dalam kajian akademik, pesantren biasanya dipahami melalui berbagai pendekatan. Misalnya yang pertama ada pendekatan teologis yang melihat pesantren sebagai lembaga pendidikan agama. Lalu ada pendekatan sosiologis yang melihat bagaimana pesantren berperan dalam struktur sosial masyarakat. Dan ada juga pendekatan antropologis, yaitu mempelajari tentang budaya dan juga tradisi yang berkembang di pesantren. Serta ada pendekatan ekonomi yang melihat bagaimana pesantren juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, teman-teman, pesantren itu juga memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan, yaitu tempat seperti halnya santri belajar ilmu-ilmu keagamaan. Yang kedua ada fungsi religius, yaitu membentuk karakter dan juga spiritual para santri. Yang ketiga sebagai fungsi sosial, karena pesantren sering menjadi tempat masyarakat mencari nasihat atau solusi atas berbagai masalah kehidupannya. Nah, selain itu ada juga fungsi politik. Kiai sebagai tokoh pesantren seringkali memiliki pengaruh besar di masyarakat, sehingga pandangan mereka bisa mempengaruhi sikap politik masyarakat. Dan juga yang terakhir adalah fungsi ekonomi, karena banyak pesantren sekarang juga mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi seperti koperasi pesantren atau usaha produktif. Seiring perkembangan zaman, pesantren juga mengalami beberapa perubahan. Secara umum, pesantren dapat dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu adalah tipe A. Tipe A itu yang merupakan pesantren yang sangat tradisional, di mana santri tinggal di sekitar rumah kiai dan fokus pada belajar kitab kuning ataupun metode sorongan dan juga bandungan. Nah, tipe B itu adalah pesantren yang menyatukan pendidikan tradisional dengan pendidikan formal seperti madrasah. Tipe C itu bukan casan type C ya teman-teman, itu bukan. Nah, tipe C itu hampir sama dengan tipe B, tetapi pendidikan formal juga terbuka untuk masyarakat umum. Sedangkan tipe D yang terakhir nih adalah pesantren yang tidak memiliki sekolah formal sendiri, tapi para santrinya diperbolehkan sekolah di luar pesantren. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga penting bagi dinamika sosial dan juga masyarakat. Bahkan dalam konteks politik, pesantren juga sering menjadi aktor pendukung ataupun sumber legitimasi dari berbagai kekuatan politik. Nah, sebagai kesimpulan dari materi pada siang hari ini, yaitu pesantren memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga institusi sosial yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.